Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, good morning my student. Oke. Nah, anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya. Hari ini kita masuk ke tema yang kelima, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama ya. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Dan anak-anak jangan lupa siapkan buku tema yang kelima ya, seperti ini, dan buku LKS-nya ya. Buku tema 5 di halaman 44 dan buku LKS tema 5-nya silahkan siapkan di halaman 35 ya. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dan angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita lihat slide yang Ibu Guru sudah siapkan ya. Kita baca sama-sama, anak-anak. Oke, jadi kalau agak ada macet-macet gitu tampilan layarnya, anak-anak harap maklum ya, karena ini terjaring ke internet ya. Kalau internetnya lancar juga dia rekamannya ya. Dayu dan teman-teman merasa senang, mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Nah, bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Ya, oke, kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerakan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ada yang besar, ada tumbuhan yang kecil, ada tumbuhan yang tinggi dan rendah. Nah, tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Ya, oke, kita lanjut lagi, anak-anak. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Nah, tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Nah, tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak ya, slide berikutnya. Nah, di sini ada gambar anak-anak yang memperagakan gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Di sini ada tumbuhan rendah ya, dan tumbuhan tinggi ya. Kalau tumbuhan rendah berarti badannya direndahkan. Kalau tumbuhan tinggi berarti badannya ditinggikan dan tangannya dinaikkan ke atas. Nah, kalau bertangkai lebar berarti tangannya direntangkan. Tangkai berayun-ayun. Nah, tangannya diginikan, berayun-ayun. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, Ibu Guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan Ibu Guru terlihat luas. Nah, gerakan anak-anak banyak yang lucu-lucu. Nah, gerakan luas itu maksudnya gerakannya bagus gitu ya. Nah, gerakan anak-anak banyak yang lucu-lucu ya, karena mungkin masih kaku gitu ya. Menjulang ditiup angin, diperagakan tangannya ke atas, ditiup angin. Menguncup, pada saat daun menguncup, nah berarti badannya dikuncupkan juga, seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, anak-anak, ini sebenarnya Ibu Guru udah berkali-kali rekaman ini ya, tapi banyak gangguan karena kelas kita ini kelas 1A-nya di tepi jalan, jadi banyak orang-orang yang lewat-lewat gitu ya. Jadi tadi ada gangguan, jadi berulang-ulang Ibu ngulangi video ini ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, ini pengalaman mereka pertama kali menari. Nah, gerakan tumbuhan, mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Nah, Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, maaf Edo, saya tidak sengaja. Jadi kalau kita tidak sengaja menyenggol bahu teman, kita harus mengucapkan kata maaf ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada gambar Edo dan Udin ya. Edo tersenyum lalu berkata, tidak apa-apa Udin. Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah,
Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Apa yang Udin katakan kepada Edo? Maaf Edo, saya tidak sengaja. Nah, mengapa Udin berkata demikian anak-anak? Karena Udin sudah melakukan kesalahan yaitu menyenggol bahu Edo. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini kita lanjut dulu. Bagaimana sikap Edo? Nah, Edo tersenyum lalu berkata, tidak apa-apa Udin, menurutmu bagaimana sikap Udin dan Edo? Sikap mereka patut untuk dicontoh ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada Siti, Dayu ya, di sini Siti dan temannya. Maaf Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Nah, maaf Siti, aku tidak sengaja menyenggolmu. Mari ku bantu membereskan bukumu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini berdasarkan gambar anak-anak ya. Maaf Udin, aku tidak sengaja menyenggolmu. Ayo, ku ganti minumanmu. Ya, berdasarkan gambar ini kita membuat kalimat anak-anak. Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Nah, ini contoh kata-katanya atau kalimatnya. Maaf Lani, aku tidak sengaja menjatuhkan pensilmu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kalimat yang kedua. Kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Nah, kita katakan, maaf Siti, aku tidak sengaja menyenggolmu. Nah, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Kita katakan, maaf Dayu, aku tidak sengaja menabrakmu. Itu karena aku. Nah, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Kita mengatakan, maaf Benny, aku lupa mengembalikan bukumu. Oke, kita lanjut lagi. Kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, kita mengatakan atau mengucapkan, maaf Dayu, aku tersandung bukumu yang tergeletak di lantai. Oke ya, kita lanjut anak-anak ya sambil belajar baca. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Nah, masalah yang sempat timbul segera terselesaikan. Siti teringat kejadian minggu lalu. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Oke. Kita lanjut lagi ya, slide berikutnya. Oke. Nah, ini ada gambar. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Ya, boneka Siti menjadi basah dan marah dan merah terkena air sirup. Nah, Dayu langsung langsung pamit pulang. Siti sedih, bonekanya kotor. Ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Oke, lanjut lagi. Nah, apa yang seharusnya Dayu lakukan? Nah, Dayu harus meminta maaf ya. Jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Sedih kan? Nah, apa yang akan kamu lakukan? Ya, jika Dayu meminta maaf, saya akan memaafkan Dayu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke anak-anak, jadi materinya tidak panjang ya, sampai situ saja. Nah, Ibu minta anak-anak kalian buka LKS kalian, ya, LKS kalian yang ini tema 5, LKS yang kalian beli di halaman 38 ya, penilaian pembelajaran 1 di halaman 38 ya. Nah, di situ nanti anak-anak latihan mengerjakan tugas ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 1, tindakan yang baik setelah melakukan kesalahan adalah. Yang kedua, teman kita meminta maaf dengan tulus. Sikap kita adalah. Nah, anak-anak silahkan langsung mengerjakan di LKS-nya ya. Nanti kalian foto lalu dikirim di classroom ya. Nah, kalau tulisannya besar panjang Bu, jawabannya panjang tidak cukup. Nah, silahkan boleh disambung di buku tulis tematik atau latihan tematik ya. Oke, setelah itu kamu foto lalu kirim di classroom. Oke anak-anak, jadi materinya sampai di sini dulu ya. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu besok di sekolah ya. See you tomorrow. See you again. Bye.